Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film thriller misteri dari tahun 2021. Malam hari, seorang pria masuk ke dalam apartemennya. Dia merasa curiga dengan lampu yang mati dan TV yang hidup. Kemudian dia melihat keluar jendela dengan tongkat golf di tangannya, berpikir ada pencuri. Tiba-tiba pria misterius muncul di belakangnya dan menyerangnya. Timbul tato di tangan pria misterius itu, kemudian dia balik menyerang. Pria misterius itu menggigit lehernya, membuatnya terinfeksi. Setelahnya, pria misterius itu hancur menjadi debu. Beberapa waktu kemudian, polisi membahas kasus tersebut. Otopsi menunjukkan korban meninggal karena racun kerang paralitik dan penyerangnya sudah meninggal 3 bulan lalu. Ini bukan pertama kalinya kepolisian menangani kasus aneh dan detektif Jang tahu kepada siapa dia harus meminta bantuan. Di tempat lain, reporter terkenal Jin Hee sedang melakukan wawancara di radio untuk mempromosikan buku barunya tentang kasus paranormal yang dia liput. Pembawa acara mendapat telepon menyeramkan dari pria misterius yang ingin berbicara dengan Jin Hee. Pria itu mengaku bahwa dia adalah pelaku di balik kasus pembunuhan yang sedang diselidiki oleh polisi. Dia ingin diwawancarai oleh Jin Hee esok hari di alamat yang dia kirim ke ponselnya. Jin Hee kembali ke kantor dan dikenalkan dengan Jesse, pegawai magang yang baru. Salah satu karyawannya bernama Kim memberikan informasi mengenai identitas korban pembunuhan. Korban adalah seorang peneliti di Sengil Pharmaceutical, tetapi tidak ada petunjuk lain mengenai pembunuhnya, kecuali dia sudah mati 3 bulan yang lalu dan jaket hoodie yang dikenakan ada nomornya. Di pergelangan tangan penyerang ada tato kutukan. Tiba-tiba Jang, suami Jin Hee, datang. Dia adalah polisi yang menangani kasus ini. Jang meminta Jin Hee untuk membatalkan wawancaranya karena sangat berbahaya, tapi Jin Hee bersikeras tetap akan melakukannya karena ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menangkap si pembunuh. Akhirnya Jang menyetujuinya dengan syarat polisi akan mengawasi dan menjaga selama wawancara. Setelah Jang pergi, Kim menunjukkan pada Jin Hee video yang berisi dukun muda sedang melakukan pengusiran setan di rumah yang berhantu. Dia adalah Sojin yang pernah membantunya dalam menyelesaikan kasus dan dia menulis buku tentangnya. Keesokan harinya, Jin Hee dan yang lainnya bersiap untuk melakukan live streaming wawancara, sementara polisi mengawasi mereka melalui kamera keamanan. Pria yang datang adalah Tuan Park. Dia memberitahu mereka nomor penduduknya untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Polisi memeriksanya. Dia tidak memiliki catatan kriminal, tapi dia telah dilaporkan hilang. Park menjelaskan bahwa dia membangkitkan mayat hidup untuk melakukan pembunuhan 2 hari yang lalu. Jin Hee terlihat tidak mempercayainya. Dalam wawancara ini, dia ingin memperingatkan semua orang bahwa dia akan membunuh 3 orang lagi, di mana ketiga orang tersebut adalah para petinggi di perusahaan Sengil Pharmaceutical. Jika mereka tidak ingin pembunuhan ini terjadi, pemilik perusahaan harus datang ke acara Jin Hee untuk meminta maaf dengan tulus. Kemudian Park menyandera Jin Hee agar dia bisa keluar dari tempat itu. Jesse mengikuti mereka dengan kamera dan begitu juga dengan polisi. Park dan Jin Hee masuk ke lift diikuti Jang. Di dalam lift, Jang dan Park berkelahi. Dengan mudah Park mengalahkan Jang. Jin Hee melihat pistol Jang jatuh dan menembakkannya. Tapi Park tidak terluka. Di lantai dasar, Park dan Jin Hee keluar dari lift. Mereka dikepung polisi. Jin Hee melihat tato di lengan Park. Dia menyadari bahwa Park bukan pembunuh sebenarnya. Seseorang menggunakannya untuk menyampaikan pesan. Tidak lama, Park hancur. Adegan berikutnya diperlihatkan anggota dewan perusahaan Sengil Pharmaceutical yang melihat wawancara Jin Hee. 2 korban yang akan dibunuh oleh pria itu adalah Direktur Minsap dan CEO Lee. Sedangkan pemiliknya Byung-sung sedang dalam perawatan, jadi putrinya Myung mewakilinya untuk berbicara. Minsap panik karena dia yang pertama dalam daftar yang akan dibunuh. Tapi Myung menolak untuk menelpon ayahnya, khawatir memperburuk kesehatannya. Lee memutuskan untuk melapor pada polisi dan meminta mereka untuk mengawal Minsap. Keesokannya, mereka bertemu dengan Jang dan Kang. Myung menjelaskan bahwa Park dulunya adalah pemimpin tim R&D yang baru, tapi dia tiba-tiba menghilang. Kang meminta rekaman CCTV di hari Park menghilang, namun Myung beralasan bahwa dia bekerja di gedung perusahaan yang lama, yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, jadi mereka tidak mempunyai catatan hari terakhirnya di tempat kerja.
Di tempat lain, Jin Hee dan Detektif Yu berbicara dengan Profesor Tak yang ahli dalam bidang paranormal. Dia meneliti tato itu dan memastikan bahwa tato itu untuk membangkitkan mayat dari kematian. Jika melihat simbol tato di tangan, itu berasal dari Indonesia. Jadi yang melakukan ini semua adalah dukun dengan ilmu hitam. Untuk membangkitkan mayat dari kematian, dia harus berada di mana tubuh orang itu dikubur, mencampur tanah kuburan dengan darah si dukun, kemudian menyiapkan boneka spiritual, rambut dan kuku yang akan dibangkitkan mayatnya, kemudian membaca mantra. Hal ini menjelaskan kenapa semua penyerang hancur seperti tanah liat. Keesokan harinya, Kim menemui seseorang di penjara. Dia pernah bekerja di Sengil Pharmaceutical. Dia setuju untuk memberikan informasi karena masa hukumannya akan dikurangi. Dan dia memberitahu 6 bulan yang lalu perusahaan diam-diam merekrut orang untuk melakukan uji klinis. Mereka semua dibayar dan mengenakan jaket hoodie berwarna abu-abu dengan nomor. Mereka menggunakan imigran ilegal untuk uji klinis. Total berjumlah 100 orang dan mereka semua meninggal beberapa bulan yang lalu. Sementara itu, perusahaan Sengil dikelilingi oleh pengawal dan polisi untuk melindungi Minsap. Para reporter menunggu di luar untuk meliput termasuk Jin Hee dan krunya. Tidak lama sekelompok orang menggunakan hoodie datang dan berlari ke arah gedung. Polisi mencoba menghentikannya, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Mereka tidak mempan ditembak oleh peluru. Terus berlari dan menaiki tangga menuju ruangan Minsap. Jang mengawal Minsap keluar dari gedung sebelum mereka datang. Jang dan yang lainnya menaiki lift menuju tempat parkir bawah tanah. Ketika gerombolan itu melihat mereka di lift menuju ke bawah, mereka langsung melompat ke bawah dengan cepat. Melihat mereka turun, Jin Hee dan kameramen masuk ke dalam van menuju ke tempat parkir dan menabrak mereka, memberikan kesempatan Jang dan yang lainnya untuk masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Gerombolan itu mengikuti dengan menggunakan taksi yang terparkir. Terjadi kejar-kejaran di jalan. Jin Hee mengikuti mereka sehingga dia dapat terus merekam semuanya untuk penonton streaming mereka. Akhirnya di dalam terowongan, mereka mengepung mobil Jang dan menyerang. Jang di sisi lain berusaha untuk menyingkirkan mereka. Mobil akhirnya berhenti di ujung terowongan dan mereka berlari menuju mobil, kemudian menarik Minsap keluar. Akhirnya Minsap tewas. Lee yang melihat semua kejadian itu merasa sangat ketakutan, sedangkan Jang tergores ketika melawan mereka. Sekarang dia terinfeksi. Setelah selesai, mereka semua hancur. Jang dibawa ke rumah sakit dan dikarantina, jadi Jin Hee hanya bisa melihatnya dari jauh. Di malam hari, Lee yang ketakutan mendatangi pemilik Sengil Pharmaceutical, Byung Song, untuk menyuruhnya meminta maaf sehingga pembunuhan bisa berhenti. Namun Byung Song tidak merasa perlu meminta maaf. Dia juga tidak menyesali eksperimen gagal yang menyebabkan kematian karena terus dipaksa oleh Lee. Akhirnya Byung Song mengatakan dia akan berbicara dengan putrinya terlebih dahulu sebelum meminta maaf karena putrinya yang akan memimpin perusahaan di masa depan. Tidak berhasil membujuknya, Lee pulang dan bertemu dengan Myung di pintu. Lee mengatakan pada Myung bahwa dia adalah pemimpin yang mengerikan karena telah membuat eksperimen yang mematikan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Padahal selama ini perusahaan selalu membuat obat untuk membantu orang seperti impian Byung Song. Di kantor, Jin Hee, Kim, dan para detektif menghubungi Profesor Tak untuk membahas apa yang terjadi. Dia mengatakan mayat hidup itu tidak bisa bergerak jika mereka kehilangan tangannya. Artinya, tato di tangan adalah kelemahan mereka. Para dokter mengatakan mereka tidak dapat menemukan obat untuk Jang. Profesor Tak memberitahu mereka bahwa itu bukan racun, melainkan kutukan. Jadi untuk menyelamatkan Jang, mereka harus mencari dukun itu dan menghentikannya. Setelah menutup telepon, Kim memberitahu mengenai semua informasi yang dia dapat dari Huang, termasuk fakta bahwa sebulan setelah semua orang yang direkrut untuk eksperimen meninggal, seorang pria Indonesia yang aneh datang menemui Huang. Dia mengatakan keluarganya bekerja di perusahaan Sengil dan menghilang.
Wang hanya memberitahu untuk menemui Park karena dia tidak ingin memberitahu yang sebenarnya. Percakapan mereka terhenti karena kedatangan Lee. Dia ingin mengakui apa yang terjadi di depan kamera untuk dijadikan bukti pihak kepolisian. Proyek tersebut merupakan ide dari investor Amerika mereka. Rencananya adalah mengembangkan racun untuk digunakan sebagai senjata kimia. Dia mengakui bahwa perusahaan menjadikan orang miskin dan tunawisma untuk dijadikan eksperimen. Lee memberikan data orang-orang yang mereka rekrut. Mereka memeriksa file itu dan menyadari bahwa file itu tidak berguna karena mereka mungkin menggunakan nama palsu. Kim akan datang memeriksa dan membandingkan informasi dengan database resmi milik polisi untuk menemukan siapa keluarga dukun itu. Pada saat yang sama, Jin-hee mengingat penjelasan Profesor Tak mengenai ritual membangkitkan mayat di mana mereka menggunakan tanah kuburan orang yang meninggal. Mereka memperkirakan bahwa korban dikubur di gedung laboratorium perusahaan yang sudah terbengkalai. Tim terbelah menjadi dua. Kim dan Kang akan memeriksa nama-nama di database polisi, sementara Jin-hee dan Yu akan pergi ke laboratorium perusahaan. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang mengikuti. Di dalam gedung perusahaan, Jin-hee dan Yu menemukan sebuah ruangan dengan dinding penuh dengan simbol yang menyeramkan. Tanpa mereka ketahui, simbol di dinding itu bergerak. Mereka kemudian memeriksa tempat yang lain dan tiba-tiba diserang. Untungnya Yu beraksi dengan cepat dan menembak makhluk itu sampai kehilangan tangannya hingga pelurunya habis. Setelah itu, datang gerombolan yang lainnya. Jadi Jin-hee dan Yu melarikan diri dan masuk ke sebuah ruangan, mengunci dan meletakkan perabot di depan pintu. Tetapi di dalam ruangan itu ada salah satu dari mereka yang langsung mencekram leher Jin-hee. Tiba-tiba seseorang datang dan menyelamatkannya. Dia adalah yang mengikuti mereka tadi. Ternyata orang itu adalah Sojin. Dia akhirnya kembali. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya. Kemudian mereka masuk ke ruangan yang lainnya. Sojin menulis mantra di lantai untuk membuat perisai agar mereka tidak melihat dia dan Jin-hee. Sementara Yu bersembunyi di balik perabotan. Mereka masuk dan mengejar Yu, jadi Sojin keluar setelah Jin-hee memberitahu kelemahannya adalah tato di tangan mereka. Sojin menghancurkan mereka satu persatu. Setelah mereka semua kalah, Sojin dan Jin-hee berpelukan karena mereka sudah lama tidak bertemu. Pagi harinya, Sojin menceritakan apa yang dia lakukan selama ini. Dia tinggal di Jepang sebentar, kemudian pindah ke Cina. Seorang biksu di kuil mengajarinya cara mengendalikan kekuatannya. Sojin mendapatkan penglihatan akan terjadi sesuatu yang buruk pada Jin-hee. Jadi dia kembali untuk melindunginya. Yu mendatangi mereka dan memberitahu bahwa Lee telah tiada. Dia mengakhirinya sendiri. Hal ini membuat Byung-sung mau melakukan permintaan maaf di hadapan Jin-hee dan kru untuk direkam. Jin-hee pergi menuju ke gedung Sengil Pharmaceutical, sementara Sojin dan Yu menunggu Profesor Tak di laboratorium untuk mencari dukun. Setelah Jessie mempersiapkan podium, Byung-sung masuk dan meminta maaf kepada masyarakat umum untuk insiden baru-baru ini. Berjanji perusahaannya akan lebih bertanggung jawab di kemudian hari. Namun, dukun itu menginginkan permintaan maaf untuk para korban eksperimen dan keluarga mereka, bukan pada masyarakat umum. Jin-hee mengatakan padanya untuk tulus meminta maaf kepada korban dan keluarga mereka. Myung menyuruhnya untuk melakukan hal yang sama, jadi Byung-sung melakukannya. Dia melakukan permintaan maaf itu, namun terlihat tidak tulus, jadi Jin-hee menolak untuk merekamnya, membuat mereka akhirnya berdebat. Kembali ke laboratorium, Profesor Sojin dan polisi menyelidiki ruang mantra. Sojin mengenali mantra perisai agar tidak terlihat sama dengan yang dia gunakan. Dia kemudian menghapus kata tidak ada di tanah, membuat ilusi menghilang dan memperlihatkan bahwa ruangan itu sebenarnya adalah lorong yang panjang. Mereka melewati lorong itu hingga sampai ke kamar mayat di mana tanahnya dipenuhi banyak simbol mantra-mantra dan patung tanah liat yang sebelumnya dijelaskan oleh profesor. Ketika mereka membuka sebuah pintu, sebuah cahaya muncul dan mereka terlempar. Terlihat ruangan lain di mana mereka akhirnya menemukan dukun. Sojin mencoba untuk menerobos perisai. Mereka menghalanginya untuk mendekati dukun. Namun Sojin berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, Kim dan Kang akhirnya menemukan informasi bahwa Jessie adalah salah satu korban eksperimen Sengil.
dan mengirimkannya ke ponsel Jin-hee. Akhirnya Jin-hee mengerti kenapa dia menawarkan dirinya untuk merekam wawancara ini. Permintaan maaf Byung-sung masih belum terdengar tulus. Jadi akhirnya tato di tangan Jesse muncul dan mulai melawan para penjaga. Sementara Myung membawa ayahnya pergi ke tempat yang aman. Jesse mengejar mereka, menjatuhkan siapapun yang menghalanginya. Byung-sung masuk ke kantor Lee, di mana dia mengakhiri semuanya. Jesse mengikuti dan mendekati Byung-sung untuk membunuhnya. Namun pada saat itu, Sojin akhirnya berhasil mendekati dukun dan menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Yang secara otomatis membunuh Jesse juga. Saat memegang si dukun, Sojin melihat patung terakhir dengan rambut milik Jesse. Jadi Sojin memberikan patung itu pada tangan dukun agar mereka bisa meninggalkan dunia ini bersama-sama. Kembali ke perusahaan, Myung memanfaatkan semua pengawal yang tidak sadarkan diri untuk masuk ke kantor, dan dengan tisu dia mengambil salah satu jari Jesse yang sudah diberi obat. Kemudian dia melukai wajah ayahnya dengan jari Jesse agar dia terinfeksi. Myung ingin mengambil alih perusahaan secepatnya, jadi dia tega melakukan itu pada ayahnya. Saat Byung-sung melihat botol di tangan Myung, dia menyadari bahwa Lee dibunuh oleh Myung. Tidak lama, polisi datang. Myung pura-pura menangisi kematian ayahnya, tapi Jin-hee menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura karena mereka merekam semua pembicaraan sebelum Byung-sung meninggal menggunakan mikrofon yang dia kenakan saat wawancara. Setelah polisi menangkap Myung, Jin-hee dan Sojin bertemu di rumah sakit untuk mengunjungi Jang yang akhirnya sembuh setelah dukun meninggal. Sojin merasa kasihan pada dukun itu karena sebelum dia meninggal, dia melihat ingatannya bermain dengan Jesse anaknya. Sojin merasakan betapa dia mencintainya. 3 bulan kemudian, Myung dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Jin-hee dan Sojin mendatanginya di tempat parkiran, mengancamnya akan menggunakan ilmu magis jika dia tidak mengaku. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.